Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for this video part 2, kita bahas tentang how to answer recount quiz. Ya, how to answer recount quiz. Ya, kita lanjut ke recount text. Lanjut, recount text adalah salah satu dari jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa lampau. Kalau dibilang kata orang sih curhat. Tujuan dari recount text adalah untuk memberikan informasi atau untuk menghibur pembaca. Di dalam teks tidak terdapat komplikasi. Hal seperti halnya di teks naratif. Tujuan dari teks recount. Tujuannya apa sih teman-teman? Tujuan komunikatif teks recount adalah to tell the past event, to retell past event, untuk menceritakan event yang masa lampau, untuk menceritakan kembali masa lampau, ya. To tell untuk menceritai past experience, pengalaman yang lalu. To tell biography of someone, yakni melaporkan pengalaman, experience tentang peristiwa, kejadian atau kegiatan di masa lampau, untuk memberitakan, to inform, ya, untuk memberitakan atau menghibur, to entertain pembaca. Jadi di sini adalah salah satu deskripsi salah satu informasi tentang teks recount. Generic structure recount text, ya. Generic structure recount text adalah, ya, yang pertama orientasi atau pengenalan, yaitu memberikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa atau kegiatan itu di masa lampau. Jadi mengenalkan informasi, siapa sih yang curhat, ya, siapa yang curhat, di mana sih curhatannya, kapan sih peristiwanya. Lalu yang kedua, event merupakan rekaman peristiwa yang terjadi yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologisnya. Misalnya kamu lagi nyetir motor, ya, kronologisnya gimana? Tiba-tiba motornya jalan, tiba-tiba motornya bensinnya habis, tiba-tiba motornya nyerempet orang, ya. Seperti in the first day, ya, di sini in the first day, di hari yang pertama, I, and in the next day, saya, titik-titik, dan di next day, seperti itulah. Di bagian event ini, oke, di bagian event ini juga biasanya terdapat komentar pribadi tentang peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Yang selanjutnya, reorientation. Pada bagian reorientation terdapat pengulangan pengenalan yang ada di orientasi. Diulangin lagi nih, ya. Pengulangan yang merangkum rentetan peristiwa, kejadian, atau kegiatan. Biasanya dirangkum lagi. Ciri-ciri kebahasaan recount text. Seperti apa sih recount text? Terdapat beberapa ciri kebahasaan yang mungkin akan ditemukan dalam sebuah recount text. Ciri-ciri kebahasaan dari recount text tersebut adalah menggunakan past tense. Past tense, oke. Misalnya, we went. When ini dari mana sih? Dari kata go yang sudah saya jelaskan di kelas, ya. Go, went, gone. Jadi ini verb 2 ya teman-teman. To zoo, oke. We went to zoo. Kita datang kemarin, masa lampau. Oke. Masa lampau, I was happy, etc. Menunjukkan conjunction and time. Connectivity untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Misalnya, ini adalah conjunction. Conjunction itu apa? Menghubungkan kalimat dengan kalimat yang lain. Menggunakan adverb, ya, frasa
untuk mengungkapkan tempat, waktu, dan cara. Misalkan yesterday at my house. Slowly, adverb, slowly. Slowly itu adverb dari adjective slow menggunakan action verb, misalnya went, slept, run, brew, and etc. Ini adalah verb 2. Oke, do you understand? Lanjut teman-teman. Kita lanjut di next selanjutnya. Strategi menjawab soal menentukan ide utama paragraf tertentu. Oke. Strateginya apa? Model pertanyaan yang sering muncul pada recount text. What is the main idea of paragraph? Apa ya pokok pikiran? Kalimat pertama yang berada di awal paragraf atau kalimat terakhir? Oke, kalimat terakhir. Strategi menjawab soal menentukan informasi terinci biasanya pertanyaan menggunakan kata how. Ya, 5WH1 yang pernah saya ajarin, how, where, di mana, when, which, yang mana, how many, what, who, why, whom, how long, and etc. Jadi jawabannya perhatikan kata kunci kalimat dalam pernyataannya, lalu carilah kata kunci itu dalam teks. Jawabannya terdapat pada teks sebelumnya atau sesudah kata kunci kalimat pertanyaan. Oke, nanti kita bahas ya, learning by doing. Strategi yang selanjutnya, menjawab soal menentukan tujuan komunikasi. Model pertanyaan yang sering muncul. Ini sering muncul juga teman-teman. Oke, sering muncul. What is the purpose of the text? Apa maksud teksnya? Oke, maksud teksnya apa? Jawabannya text recount ya. Kita masih bahas text recount. Isinya menceritakan pengalaman di masa lalu secara berurutan sesuai terjadi kejadian menggunakan jenis kalimat past tense atau past. Yang kedua, verb 2. Maka jawabannya adalah to retell, to tell the past event experience. Strategi menjawab soal pada gambaran umum selanjutnya. Model pertanyaan adalah what is the text about? What is the text about? Apa sih maksud teksnya? Yang kedua, what does the text tell us about? Apa sih teksnya menceritakan tentang apa? Ya. What is the topic of the text? Topik apa dalam teksnya? What the text mainly discuss. What the text tell us about. Ini semuanya sama artinya. Maksud teksnya apa? Oke. Jadi cara jawabnya jika ada judul, maka jawabannya adalah judul. Oke. Judulnya apa nih? Nih, judul nih, menentukan judul. Jika tidak ada judul, jawabannya kata yang paling banyak muncul di dalam teks. Biasanya berada pada kalimat pertama, paragraf pertama. Kalimat terakhir, paragraf terakhir, atau kalimat pertama setiap paragraf. Yang sering ditanyakan antara lain menentukan tujuan komunikasi, menentukan gambaran umum, menentukan ide paragraf tertentu, dan menentukan info terinci. Yang terakhir adalah menentukan referensi kata. Oke, nanti kita bahas bagaimana sih bentuk soalnya. Oke, this is the first recount text. Oke, saya bahas ya teman-teman. Ini adalah contoh recount text. I went to Rahman house. When itu verb 2 dari go.
Saya pergi ke rumah Rahman yesterday to do homework, untuk mengerjakan PR. I went there, saya pergi ke sana with Dodi after finishing homework, setelah mengerjakan tugas. Rahman made, dari kata make ini verb satunya adalah make, make. Verb 2-nya masa lampaunya membuat. Rahman made, membuat rujak. Rahman like spicy food, so he made it very spicy. Rahman suka sekali makanan yang pedas, so he made it very spicy. Dia membuatnya sangat pedas. Actually, I'm not used to eat spicy food. Saya sebenarnya tidak memakan spicy food. Spicy food apa? Spicy itu adalah pedas. Okay, but yesterday I couldn't deny myself from eating it. Tetapi kemarin, ini curhatan kemarin, I couldn't deny, saya tidak bisa menahan myself from eating it, untuk memakan itu. The rujak was very tasty. Rujaknya sangat terasa, although it was spicy, walaupun rujaknya sangat pedas. I ate it too much. Saya makannya terlalu banyak. The next morning I got stomachache. Ya, pagi-paginya saya sakit perut. I could not go to school. Jadi yang sering bolos, ya, yang tidak bisa go to school adalah orang kemarin makan rujak. One kind of the text above. Karena kita sekarang, ya, seperti yang dibahas tadi, karena kita sekarang, ya, membahas tentang recount text, ada pertanyaan bentuk apa teks yang ada di atas, yaitu bentuknya adalah recount text. Do you understand? Okay, we go to the next question. What does the taste of rujak? Rujaknya seperti apa sih? Ini gampang nih ya, saya kasih soal yang gampang. Taste of the rujak, delicious. Iya, enak, tapi tidak ada di teks. Word, buruk, tidak ada di teks. Disgusting, menjijikan, tidak ada yang teks. Yang ada di teks adalah spicy. Oke, keren banget. Next slide. Based on the text above, what is the consequence after eating spicy rujak? Konsekuensinya apa setelah makan rujak yang pedas? Ya, konsekuensinya ada sakit perut, ya, feeling pain, ya benar. Feeling pain, hurt, ya benar. Merasakan sakit, happy juga. Tapi yang ada di teks adalah stomachache. Oke. Paham ya sampai sini? We go to the next recount text. Last Monday. Oke. Last Monday. Saya cari dulu pulpennya. Di mana pulpennya? Oke. Last Monday, I flew to Bali. Senin kemarin saya flew itu terbang, maksudnya adalah naik pesawat. 2 days before, I went to my office. 2 days before, 2 hari sebelumnya saya pergi ke my office in Yogyakarta and bought my ticket, dan membeli tiket saya. Very early Monday morning, ya. Di pagi sekali pada hari Senin, I went to my office again. Saya pergi ke kantor saya lagi with my luggage and got into the bus. Ya, dengan membawa koper dan
naik ke atas bus with the other passenger, dengan penumpang yang lain. The bus took us to the airport. Busnya membawa kami ke apa? Membawa ke airport. There people took our luggage, ya. People mengambil kopernya and put into the aeroplane. And then, ya, orang mengambil kopernya dan meletakkannya ke aeroplane, pesawat. After about sekitar 20 menit, sekitar 20 menit, we got into kita masuk ke dalam pesawat. I was a little afraid at the first because it was my first flight. I was merasa sangat takut. Pertama-tama, because karena it was my first flight. Karena ini adalah penerbangan pertama saya. Then a kind lady, ada wanita cantik, she was the stewardess, dia adalah pramugari. Brought some the sweet and spoke to me. Ya, dia membawa sesuatu yang manis dan berbicara kepada saya. And soon I was quite happy again. Dan saya merasakan senang kembali. Deskripsi adalah recount. Oke? Pertanyaan yang mudah. Karena text about. From the text we know what the writer went to Bali by. Ya. Apa kira-kira? From the text we know, dari teks itu kita tahu writernya pergi ke Bali menggunakan car bener, bus bener, plane nggak bener, ship bener. Tapi yang lebih apa namanya? Lebih cocok adalah menggunakan plane, karena dari Yogyakarta gak mungkin naik mobil. Kita lanjut ke selanjutnya. Did the writer feel afraid? Oke. Did the writer feel afraid? Apakah pengalaman pertama penulis merasakan ketakutan pada penerbangan pertama? Kalau pertanyaannya did, jawabannya harus did. Oke. Yes, she did. She, ya, his itu kembalinya ke he. No, he wasn't. Salah. Yes, she does. Jawaban yang benar adalah yes, he did. Yes, he did. Oke, gampang sekali teman-teman. Mudah bukan? The underline at number 80. Ini bukan 80 ya. The underline yang di atas. Ada salah ketik saya di soalnya itu. Oke. Karena sebelumnya itu adalah his, jadi kembalinya ke he. Kembali kemana? Reverse. Oke. Perhatian ya teman-teman. The underline his. Ya, at number 18. Harusnya number berapa itu? Oke. Itu saya teman-teman, video saya. Terima kasih. Lanjut ke part selanjutnya. Thank you. See you. Assalamualaikum.